المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلوم في الدارين amin. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bersama-sama tentang berbagai derajat seseorang, yaitu bisa seorang yang selamat atau beruntung atau rugi. Orang yang selamat adalah hanya mengerjakan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat, selamat. Itu aja deh. Yang untung orang yang mengerjakan fardu meninggalkan maksiat ditambah dengan dia mengerjakan yang sunnah, yang fadilah, yang keutamaan, bagus-bagus dia kerjakan juga. Itu rabi. Dan tentunya ini derajat yang gak ada habisnya. Dan ada yang ketiga adalah khasir, orang yang rugi. Siapa? Orang yang mubassirun 'alal lawazim, yang dia itu meninggalkan hal-hal yang lazim dia kerjakan atau melakukan perbuatan kemaksiatan tanpa bertobat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya beliau akan membawakan tentang yang pertama, seorang hamba dalam urusan agamanya kedudukannya derajatnya ada 3 tadi itu. Yang sekarang ini seorang hamba kedudukannya dinisbatkan kepada orang. Maksudnya kelasnya dia itu di depan orang-orang itu bagaimana? Statusnya dia dengan orang lain itu bagaimana? Ada yang insya Allah seperti malaikat, ada yang seperti hewan-hewan ternak biasa aja, ada yang seperti hewan-hewan yang mengganggu seperti ular, dan beliau akan membicarakan tentang wal abdu fi haqqi sa'iril ibad, dan seorang hamba fi haqqi sa'iril ibad. Dapat enggak? Doni? Wal abdu, dan seorang hamba fi haqqi, ya, fi haqqi sa'iril ibad. Seorang hamba dalam kedudukannya di semua orang-orang, di kedudukan di semua hamba-hamba Allah yang lainnya. Lahu thalathu darajat, dia memiliki 3 derajat. Al-ula, yang pertama, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Dia itu memiliki kedudukan an yanzila, dia memiliki kedudukan fi haqqihim, di antara mereka, di antara para makhluk, manzilatil kiramil bararah, kedudukannya al-kiram, yang mulia, al-bararah, yang selalu berbuat bakti, berbuat baik. Al-bararah selalu berbuat baik atau berbakti. Minal malaikah, dari malaikat. Wahua, dan itu, maksudnya di sini bukan huwa dianya, maksudnya itu, sifat itu bagaimana contohnya? An yas'a, dia itu menyibukkan diri atau mengerjakan fi aghradihim, dalam mengerjakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Aghradihim, memenuhi, maksudnya kebutuhan-kebutuhan mereka. Yas'a fi aghradihim, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Rifgan bihim, karena merasa perhatian kepada mereka atau lembut. Rifik itu sebenarnya rifku, kelembutan. Tapi maksudnya di sini karena dia perhatian terhadap mereka. Wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim, wa idkhalan, untuk memasukkan kebahagiaan atau kesenangan, lis-sururi, wa idkhalan, memasukkan lis-sururi, terhadap kebaikan, ala qulubihim, pada hati mereka. Ya, derajatnya orang di depan orang lain, manfaatmu di depan orang lain, itu bisa seperti malaikat. Kayak gimana? Yaitu selalu bermanfaat buat orang lain, memberi kebaikan, membantu, menyenangkan hati orang lain. Ini derajatnya bagaikan para malaikat ini orang. Ya, tapi jangan merasa bangga diri. Ya, cuman ini sifat bagus. Harusnya begitu setiap muslim. Yang kedua, an yanzila fi haqqi manzilatal bahaim. Dia itu memiliki kedudukan di antara mereka seperti kedudukannya bahaim. Manzilah itu kedudukan. Bahaim itu hewan-hewan ternak.
Wal jamadat, hewan-hewan biasa. Hewan ternak atau hewan biasa. Wal jamadat, dan benda mati. Terus apa maksudnya? Fala yanaluhum khairuh, maka mereka tidak mendapatkan kebaikannya dia. Fala yanaluhum khairuhu, mereka tidak mendapatkan orang-orang khairuhu, kebaikannya dia. Walakin kalau dia apa? Walakin akan tetapi yakuffa anhum syarrahu, dan dia itu menahan terhadap orang-orang itu keburukannya dia. Sudah? Jadi yang kedua derajatnya seperti hewan lah, yang melata nih, hewan-hewan dan benda mati, tembok, pohon dah. Artinya apa? Tidak memiliki manfaat untuk orang dan tidak mengganggu orang. Tengah-tengah. Enggak ngerjain kebaikan buat orang dan enggak berbuat buruk kepada orang. Enggak ganggu, enggak bermanfaat. Kayak apa? Kayak benda mati. Itu tengah. Derajat yang ke tengah. Yang ketiga, yang paling bahaya, an yanzila fi haqqihim, dia memiliki kedudukan di sisi mereka manzilatul aqarib, kedudukannya aqarib. Aqarib itu jamaknya akrab. Akrab itu kalajengking. Kalajengking. Jadi kedudukannya ini bagaikan kalajengking dalam hewan. Wal hayyat. Hayyat jamaknya hayyah. Ular. Wasiba, dan hewan buas siba. Ad-dhariyat, yang sangat mengganggu. Ad-dhariyat, yang menerkam. La yurja khairuh, tidak mungkin diharapkan kebaikannya. Tidak diharapkan kebaikannya. La yurja, tidak diharapkan kebaikannya, khairuhu. Wala yuttaqa syarruh, dan tidak bisa dihindari keburukan, gangguannya. Memang ini derajat yang terakhir paling bahaya. Udah nggak bermanfaat, ganggu orang, nggak memberikan manfaat, malah dia gangguin orang. Mau taat, dia malah jadikan dia maksiat. Ini kamal agar, kayak racun. Orang mau berbuat baik, dia halangi dari perbuatan kebaikan. Orang mau istiqamah, dia yang merusak malah. Jadi bahaya ini. Kata beliau, fa in lam taqdir ala an taltahiga, fa in lam taqdir. Lanjut. Ya. Makanya kalau bidaya kita banyak cepat ya. Harus nulis. Fa in lam taqdir, kalau engkau tidak mampu ala an taltahig, agar engkau menggapai, taltahig menggapai, mencapai, bi ufugil malaikah, dengan derajat tingginya para malaikat. Ufuk maksudnya tinggi, derajat tinggi para malaikat. Fahdar, maka berhati-hatilah, an tanzila, engkau ini turun, an darajatil bahaim, lebih rendah dari derajatnya bahaim, hewan-hewan. Wal jamadat, dan benda mati. Ila maratib, kepada atau menuju derajat atau kedudukan al-aqarib, yaitu kalajengking, hayat, ular, siba, ad-dhariyat. Udah, itu ulang-ulang tuh, artinya sama di atas. Siba hewan buas, ad-dhariyat yang menerkam. Ala fa in radita, fa in, apabila engkau radita, rela, li nafsika, untuk dirimu,
an-nuzula, engkau itu turun min a'la illiyin, dari derajat yang paling tinggi, fala tarda laha, fala tarda, fala maka janganlah tarda engkau rela, fala tarda maka janganlah engkau rela, laha untuk dirimu, bil huwi dalam turun menukik, turun terjang, menerjang atau turun banget. Bil huwi turun, terbang tinggi ya, loncat dari atas. Bil huwi ila asfalis safilin, terhadap derajat yang paling rendah. Sebenarnya omongannya diulang-ulang. Kalau fajtahid li nafsik, fajtahid maka berusahalah, li nafsika untuk dirimu. Apa dia itu? Ya, fala'allaka. Satu aja yang baca, satu aja yang baca. Ya. Oh, langsung berarti. Ya udah, itu fajtahid li nafsik, tambahannya doang. Maka fala'allaka, maka mudah-mudahan saja, moga-moga saja engkau, fala'allaka, moga-moga saja engkau, tanju, selamat, kafafan, pas-pasan, kafafan, pas-pasan, pas-pasan, la laka wala alaika, la lak, engkau tidak punya untung dan engkau tidak rugi. Alaik berarti rugi, laka berarti engkau untung. Walhasil beliau mengajak kepada kita, menasehati kita untuk jangan jadi orang yang himmahnya, keinginannya itu, cita-citanya itu rendah sekali. Nah, kalau bisa punya cita-cita yang tinggi. Pengennya apa ente? Anak pengen sabiqun, derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Anak pengennya itu, cita-cita. Orang yang paling dekat, derajat firdaus al-a'la, yang paling tinggi, yang punya keyakinan yang kuat, yang punya mahabbah yang kuat, yang punya tawakal yang kuat, yang punya zuhud di dunia, yang punya sabar, yang punya roja, punya khauf, itu pengen. Saya pengen begitu harusnya, dan menggapai itu dan berusaha. Tapi kalau ente nggak bisa dan jadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain, nggak mau anak jadi orang yang ganggu orang, bahkan anak pengen jadi orang yang bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, bahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Himmahnya begitu. Jangan cuman dari anak sendiri aja. Jangan. Punya himmah yang besar, punya keinginan. Kalau bisa anak membetulkan dan memberi hidayah, ya jalur, maksudnya hidayah wasilah. Kalau bisa untuk semua umat saya mau. Kalau bisa, kan pastinya itu gak bisa. Tapi itu punya himmah, punya niat seperti itu. Jangan cuman kecil gitu. Yang penting saya aja deh. Yang penting saya selamat, yang penting saya gak urus. Jangan begitu. Karena banyak sekali perubahan dan hidayah dan juga kejayaan yang timbulnya karena niat. Timbulnya karena niat. Dan ini banyak sekali contohnya di zaman dahulu sampai yang akan datang. Berapa banyak orang yang di zaman dia itu, ya kita ambil contoh aja misalnya yang depan mata kita sekarang ini, seperti Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, mata'anallahu bih wa atalallahu umruh fi sihha wa afiyah. Beliau ini terlahir dari Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ayahnya beliau itu hidup di zaman komunis di Hadramaut, sampai-sampai masjid-masjid ditutup, kekafiran itu disebar, ilmu dilarang, Islam ditindas, dakwah nggak boleh, belajar ilmu tidak boleh, azan tidak boleh. Ini apa nih? Jahannam lebih parah. Di Hadramaut, di Tarim ini kejadiannya. Beliau tetap
dalam dakwahnya, mengajarkan kebaikan, dilarang, tetap beliau dakwah, tetap ngajar, tetap berusaha, tetap memberi nasihat. Hati-hati, harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah, tinggalin yang haram, harus bertauhid kepada Allah. Tetap beliau dakwah. Sampai-sampai orang-orang mengira, dan beliau ini punya himmah dalam dakwah luar biasa. Semua pelosok beliau sudah jalan. Terkenal beliau itu punya himmah dalam berdakwah itu luar biasa. Kesana, kesini, kesini. Gak kenal lelah dalam berdakwah. Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena niat beliau. Padahal di zaman beliau zamannya komunis. Zaman terkekan. Orang-orang banyak hijrah. Orang-orang punya niat. Ingin Islam ini bukan tersebar kepada orang-orang di Tarim dan dihidupkan di Tarim lagi dan dijadikan seperti dahulu lagi dan berjaya lagi Hadramut. Bahkan dia pengen juga semua alam untuk menjadi benar lagi niatnya. Orang-orang yang hasud, ya orang-orang yang gak mau berusaha untuk memadamkan api ini, ya kan? Bahkan dengan cara dibunuhnya beliau. Subhanallah, dari bibitnya beliau timbul manusia yang menghidupkan lagi kejayaan di Hadramut. Bahkan bukan di Hadramut saja, bahkan di penjuru dunia sudah terlihat. Di Indonesia, di Malaysia. Malaysia ente kalau lihat sebelum 30 tahun yang lalu, mana majelis-majelis di Malaysia? Di Indonesia mana majelis-majelis ramai seperti sekarang? Ya bukan berkat beliau saja, ya banyaklah yang lainnya. Cuman jasa beliau terlihat di sini. Dan ini athar daripada niat soleh. Syuf, niatnya, niat. Dia nggak bisa ngerjain, tapi niatnya ada. Dan kita dapati ketika kita membaca manaqib atau riwayat hidup para salafus soleh seperti Imamul Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Kita dapati mereka ini benih buah dari niat ayahnya atau ibunya. Punya anak yang menyampaikan agama, yang bermanfaat buat umat, berusaha, lalu mereka berusaha dan berdoa, dijadikan oleh Allah SWT mereka orang yang bermanfaat. Jadi jangan anggap remeh yang namanya niat. Nah, niat itu punya niat besar ya. Nah, Rasulullah SAW yang pertama, kedua yang paling pertama, ketika wafat Rasulullah, mana Islam sampai mana? Rasulullah udah kasih bisyara adanya Islam bakal masuk ke seluruh penjuru dunia. Ya kan? Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah melihat mengatakan bahwa semua dari dunia masyarik wa magharib itu saya sudah lihat diperlihatkan oleh Allah timur dan baratnya bumi ini semua, kata Rasul. Dan agamaku ini akan sampai kepada tempat yang aku lihat itu. Pertanyaannya ketika wafat ya Rasulullah sampai mana agamanya? Belum sampai kemana-mana, belum. Romawi aja belum tunduk, belum kalah. Persia belum kalah. Tapi punya niatnya beliau. Tuh orang-orang lanjutin terus dan agama ini. Nah begitulah. Jadi niat itu sangat memiliki pengaruh yang besar. Kayak kalau punya niat yang besar. Saya mau jadi membuka hidayah untuk diri saya, keluarga saya, orang-orang sekitar saya, orang-orang se-Indonesia, orang-orang sedunia. Saya ingin punya andil dalam memberikan hidayah kepada mereka. Punya niat hidayah. Terus apa usahanya? Usaha yang ente punya. Ente punya apa? Oh, anda bisa komputer. Oh, anda bisa media. Oh, anda bisa ilmu. Oh, anda bisa begini. Ente kerjakan yang ente bisa. Jangan maksakan diri. Di atas kemampuan ente. Dan Allah yang akan menyampaikannya nanti. Ini juga begitu. Kalau ente gak bisa derajatnya yang paling luar biasa, setidaknya jangan turun paling parah. Jadi orang yang merusak orang lain. Nah, setidaknya minimalnya jadi orang yang manfaatnya nggak ada, syarnya juga nggak ada, keburukannya nggak ada. Dan jangan kira bahwa orang-orang saleh itu ketika mereka dalam keadaan luar biasa muamalat sama Allah, mereka mengira bahwa mereka lah yang memberikan manfaat kepada orang. Jangan kira begitu. Orang-orang saleh dalam muamalat sama Allah, walaupun dia sebagai membawa hidayah dan rahmat, tetapi dia merasa bahwa dirinya mungkin saja sebab turunnya musibah. Padahal dia soleh, wali. Dalam suatu ucapan, Sayyidina Atha ini salah satu tabi'in atau tabi'in yang luar biasa. Kata dia dalam ucapannya, laula Atha lastarahun nas. Lau mata Atha lastarahun nas. Kalau Atha ini mati, orang-orang bakal seneng hidupnya jaya. Ini musibah turun semua nih gara-gara ada saya. Oh, kok bisa begitu? Nah,
muamalah sama Allah, tahu dia. Tahu dia itu siapa di hadapan siapa. Bukannya bangga diri, oh gara-gara saya nih bisa berjaya Islam. Lah. Bukan begitu. Ya. Baik. Dan janganlah jadi orang yang paling buruk. Derajatnya binatang buas atau atau hewan yang mengganggu orang. Ya, kadang-kadang orang hidup manusia tapi dia hakikatnya di sisi Allah seperti hewan buas yang menerkam siapa saja di depan dia. Mau siapa? Yang penting untuk harta, yang penting untuk tahta, terkam siapa saja depan dia, nggak peduli. La ilaha illallah. Jadi kayak gitu. Jangan sampai. Nah, atau dia menghalalkan apa saja, jangan sampai. Ya. Tapi kita habisin, kalau bisa kita usahakan selesaikan bab ini. Qala fa'alaika fi bayadhi naharika fa'alaika, maka hendaknya bagimu fi bayadhi naharika, pada siang harimu, an la tashtaghila, jangan engkau menyibukkan diri, tidak menyibukkan diri, illa, kecuali bima yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat untukmu, fi ma'adika, untuk akhiratmu, ma'ad, akhirat maksudnya, au ma'asyika, atau kehidupanmu. Yang penting jangan pengangguran gak jelas, hidup bermanfaat. Kalau enggak untuk urusan akhirat, Masya Allah, Alhamdulillah, gak perlu kerja, gak perlu ini, Allah kasih luang waktu. Misalnya ada orang-orang begitu, subhanallah, ya, waktunya bisa terus sholat 5 waktu di masjid, alhamdulillah. Dia pakai untuk baca Quran, dia pakai untuk belajar ilmu, dia pakai untuk kegiatan yang baik, mengajar, belajar. Alhamdulillah, nggak perlu disibukkan untuk kerja duniawi. Dia memanfaatkan waktunya untuk ukhrawinya. Tapi kalau nggak bisa, waduh, ana udah kepalang punya kerjaan, wah, memang ini tugas saya juga, ada nafkah yang kerjakan, nggak apa-apa. Dan ente ini bermanfaat untuk ma'asyika, kehidupanmu, nggak apa-apa. Tapi cari yang halal, yang sesuai dengan syariatnya. Alladzi, yang mana, yang ma'asyik itu untuk kehidupanmu, la tastaghni 'anil isti'anati bihi. La tastaghni, engkau tidak bisa melepas diri. Tastaghni itu melepas diri. 'Anil isti'anati bihi, daripada meminta bantuan dengannya, membutuhkannya. Bihi, dengannya, dengan pekerjaan, ma'asyik itu kerjaannya untuk duniawi, ala ma'adik, untuk bantuan akhirat. Maksudnya apa? Ala ma'adik, untuk akhiratmu. Maksudnya gini, kalau enggak ente sibuk akhirat saja dan dunia alhamdulillah Allah gampangkan, atau ente sibuk untuk dunia, yang mana dunia ini daruri untuk ente bisa benar-benar sempurna dalam urusan akhirat. Nah, ente kalau enggak kerja terus makannya gimana? Kalau enggak makan berarti ente mau ibadah gimana? Enggak bisa. Masa mau minta-minta sama orang? Lah, Allah SWT tidak bolehkan seperti itu. Baik, kerja, tapi untuk membantu ma'ad, akhirat. Begitu. Fa'in ajazta, fa'in apabila, kan udah tahu kita. Ajazta, engkau tidak mampu, anil qiyami, daripada mengerjakan, al-qiyam maksudnya mengerjakan, bihaqqi dinika, dengan hak agamamu, mengerjakan haknya agamamu, ma'a, bersamaan, mukhalatatin nas, ma'a, bersama, mukhalatah, engkau bergaul, bercampur, an-nas, orang-orang, dengan orang-orang. Wa kunta la taslam, wa kunta, dan engkau ini la taslam, tidak bisa selamat, illa, kecuali, bil uzlah, dengan uzlah, menyendiri. Uzlah artinya menyendiri. Fal uzlatu, maka menyendiri itu, aula laka, lebih utama untukmu. Fa'alaika biha, maka hendaknya engkau mengerjakannya. Fafiha najatu wassalamah, fafiha, dan di dalamnya
di dalam menyendiri, uzlah. Najah, selamat. Najah, selamat. Wassalamah, selamat juga sama. Fa'in kanatil wasawis, fa'in, apabila kanatil wasawis, waswasa atau bisikan-bisikan hati, fil uzlati, dalam uzlah, dalam menyendiri, tujadzibuka, menarikmu, ila ma la yurdillah, terhadap sesuatu yang tidak diridhoi Allah, terhadap sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Walam taqdir ala qam'iha, walam taqdir, dan engkau tidak mampu, ala qam'iha, untuk melawannya, ala qam'iha, untuk melawannya, biwadhaifil ibadat, dengan berbagai macam kegiatan ibadat, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Fa'alaika bin naum, kalau begitu ente sibuk tidur aja deh. Fa'alaika bin naum, maka hendaknya engkau sibuk dengan tidur. Fahuwa, maka itu ahsan ahwalik, itu yang terbaik untuk keadaanmu. Ini sebenarnya ngeledek. Karena nggak mungkin orang bisa tidur terus. Maksudnya narik perhatian kita. Fahu ahsan ahwalik, itu adalah yang terbaik dari keadaanmu. Wa ahwalina, dan keadaan kami juga. Karena itu dikarenakan ajazna anil ghanimah, kita tidak mampu untuk mencari keuntungan. Waradina, dan kita ridho, terima, bisalamah, dengan selamat, fil hazimah, dalam kekalahan. Fama akhassa hala, maka betapa buruknya, fama akhas, maka betapa buruknya atau hinanya, jeleknya hal, keadaan, man, orang, salamatu dinihi, keselamatan agamanya, fi ta'tili hayatihi, dalam dia itu menyetop kehidupannya. Itu dengan tidur maksudnya. Fi ta'til, dengan menyetop hayatihi, kehidupannya. Loh, kok bisa? Emang bisa disetop kehidupan? Kata beliau, idzin naum akhul maut, karena yang namanya kematian, id an-naum, karena yang namanya tidur, saudaranya kematian. Bedanya apa? Sama-sama nggak sadar. Ya katanya. Wahwa ta'tilul haya, dan itu adalah menyetop kehidupan. Wal iltihaq bil jamadat, ikut andil atau sama dengan benda mati. Orang yang tidur sama benda mati, apa bedanya? Sama, nggak berguna. La yusawi khair, la yusawi syarr. Sama jindo. Jadi beliau ini sekarang mengatakan kepada kita, kalau ente nggak bisa, udah, ya sudah, ente kalau ente lihat, ente hidup dengan bergaul dengan orang, hidup bersama mereka, mengikuti keadaan dan kegiatan mereka, nggak selamat agamamu. Wah, bisa-bisa ana diajak maksiat, bisa-bisa terajak perbuatan dosa. Fa'alaika bil uzlah. Laika bil uzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri. Arti uzlah bukan khalwat. Ada uzlah, ada khalwah. Kalau khalwah itu duduk di kamar, nggak ada yang sama ente sama sekali. Itu namanya khalwah. Kalau uzlah itu kita menyendiri, tidak ikut campur dengan urusan yang luar, yang macam-macam, hanya peduli pada urusan pribadi saja. Misalnya ente sibuk dengan sholat ente, ibadah ente, kerjaan ente hanya fokus pada kerja saja, sudah, habis itu tidak gaul sama orang, hanya sibukkan diri dengan itu. Uzlah juga, no' minal uzlah, termasuk uzlah. Dan ini penting. Uzlah yang seperti ini di zaman ini penting. Bukan uzlah yang sifatnya duduk menyendiri di rumah tutup pintu, nggak bisa. Ini susah sekarang. Ya nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau kita dalam kegiatan kita seperti uzlah. Artinya uzlah untuk ikut campur dalam urusan orang, nggak usah. Bukan berarti oh nanti Islam begitu udah. Ini omongan ada kerjaannya dan ada orang-orangnya. Ente punya tugas yang paling pertama untuk dirimu.
Thumma orang lain, nanti orang lain. Iya kan? Kadang ada slogan, kalau ente duduk di rumah apa, terus siapa yang peduli dengan Islam, siapa yang peduli dengan itu. Betul. Nah, ini omongan ada betulnya, tetapi juga ada bahayanya. Karena nggak semua orang bisa berenang. Nggak semua orang bisa berenang. Semua ini orang-orang pada tenggelam, siapa yang nyelamatin mereka? Masya Allah, yang nyelamatin mereka yang bisa berenang. Kalau saya nggak bisa berenang, saya mau nyelamatin mereka, ada juga ikut tenggelam. Ini masalahnya di sini. Karena nggak semua orang bisa berenang. Yang bisa berenang, selamatkan, itu tugas dia. Terus kita, ya jangan ngerepotin orang yang mau nyelamatin. Kalau ikut-ikutan, terus malah tenggelam. Akhirnya ente ngerepotin orang yang harus nyelamatin ente. Yang tadinya ente duduk anteng, tenang, harusnya bisa aman, malah ente jadi nyusahin. Dan ini juga khususnya di akhir zaman. Fa'alaika bi khassati nafsik, kata Nabi SAW. Udah ente sibuk sama diri sendiri, bukan berarti ente nggak gaul, bukan. Gaul terhadap gaulan yang sesuai dengan keadaan ente. Ente butuh apa sekarang? Ana butuh dengan ibadah ana, dengan kerjaan ana, dengan teman-teman yang ana manfaat untuk akhirat ana. Udah, ente sibuk dengan itu. Yang lainnya udah. Yang lainnya ente tawakal kepada Allah dan hanya dengan doa saja. Dari jauh. Jangan ikut-ikut. Karena ente ikut-ikut di sana, bukannya malah benerin, malah jadi ngerusakin. Dan ini khususnya di zaman yang seperti sekarang ini. Imam Al-Ghazali aja uzlah. Mana yang lebih hebat, ente apa Imam Ghazali? Imam Ghazali bukan uzlah lagi, khalwah. Tinggalin semuanya. Beliau. Setelah itu baru dia kembali. Nah, ketika kita perhatian terhadap diri kita, bukan berarti kita tidak perhatian pada anak, keluarga, istri, atau orang-orang sekitar kita. Perhatian harus. Tetapi itu saja dalam lingkungan. Jangan terlalu punya ke daerah yang lebih luas, yang nantinya malah kita ketarik dalam perbuatan salah. Jadi kita lebih perhatian kepada uzlah. Kalau ente selamat dia uzlah, uzlah kata beliau. Kalau uzlah juga ente nggak selamat, tidur aja deh. Kata beliau. Tidur aja disibuk, tidur aja setiap hari kerjaannya tidur, kan nggak mungkin juga. Kata beliau. Dan paling jeleknya orang yang nggak bisa selamat agamanya kecuali kalau tidur. Berarti parah banget ya orang. Nggak ada selamat. Kalau udah melek, udah berbuat dosa pasti, salah pasti, jelek pasti, rugi pasti. Ya Allah, kok begitu? Sampai-sampai harus tidur baru selamat. Allah jannah minas salihin insyaallah.